Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimanapun dan kapanpun. Oke, sekarang ini tanggal 21 Januari 2023 teman-teman. Aku akan melaksanakan perjalanan dari Yogyakarta, tepatnya dari Pul Sumber Alam Jogja, menuju ke Pondok Pinang, Jakarta, dengan bus Sumber Alam kelas eksekutif toilet. Untuk harga tiketnya 185.000. Gimana sih keseruanku hari ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, saat ini saya berada di Pul Sumber Alam yang ada di Jogja. Kurang lebih ya 1 kilo dari Terminal Giwangan ke arah timur. Nah, di sini itu cukup sepi ya di pagi hari ini. Dan karena saya terlambat, akhirnya saya pun langsung diminta untuk naik ke bus. Karena ternyata cuma saya saja nih yang naik dari pool ini. Yuk kita langsung naik ke busnya. Nah teman-teman, akhirnya bus yang saya naiki diberangkatkan dari Pul Sumber Alam Jogja menuju ke Jakarta. Namun karena bus ini lewat selatan, kita harus mampir dulu di beberapa agen di selatan. Misalnya di Kutoarjo, Kebumen, lalu ada juga di Buntu. Nanti juga kalau misalnya ada dari rumah makan peristirahatan, itu nanti juga bisa. Nah, untuk bus saya ini saat ini cuma membawa saya saja. Jadi memang menunggu saya, dan setelah saya datang langsung diberangkatkan menuju Jakarta. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, karena busnya masih kosong dan cuman saya sendiri, kayaknya saya memilih untuk review dulu nih untuk kursinya dan juga fasilitas yang diberikan di bus Sumber Alam angkatan pagi ini. Oke, kita mulai dari barisan yang paling depan ya teman-teman. Dimana kalau misalnya kalian di depan, itu kalian akan mendapatkan sebuah meja kecil ya, yang biasa kalau misalnya kalian duduk di barisan paling depan. Nah, nuansanya nih coklat semua teman-teman. Bisa dilihat dari kursinya coklat, terus dindingnya juga coklat. Untuk di atas meja ini seperti biasa juga ada cup holder, lalu juga kalian bisa menaruh barang-barang kecil di sana. Serta ada stop kontak tapi ditutup begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ngecharge itu bisa minta tolong ke Pak Supir, bukan ke Pak Supir sih, ke kernetnya untuk minta dicaskan di depan saja ya. Lalu untuk kursinya kurang lebih itu berwarna coklat juga. Itu buatan dari Aldila. Dan menurut saya ini cukup nyaman karena menggunakan kulit sintetis teman-teman. Dan untuk di bagian atas itu cuman ada kisi-kisi AC aja tanpa penerangan. Dalam artian tanpa lampu baca maupun tanpa colokan USB. Jadi pure cuman kisi-kisi AC aja. Begitu teman-teman. Dan akhirnya bus saya itu sudah masuk di daerah Ambar Ketawang teman-teman. Dan nanti mungkin saya akan mencoba untuk ke barisan belakang karena memang masih kosong ya. Karena berhubung masih kosong, saya mau mencoba untuk kursi bagian belakang. Kira-kira kita bisa mendapatkan apa aja di bagian belakang. Apakah lebih worth it duduk di belakang atau duduk di depan? Begitu teman-teman.
Jadi ini beneran kayak busku sendiri sih, karena emang nggak ada lagi penumpang ya. Sampai dari Jogja itu cuma satu orang, yaitu aku sendiri. Keberangkatan pagi, kalau dari Jogja itu jam 6. Jadi perkiraan nanti akan sampai di pusat Kutoarjo itu pukul 8 teman-teman. Dan kemungkinan sih beberapa penumpang akan naik dari agen Kutoarjo atau pusat Kutoarjo begitu. Dan untuk harga tiketnya sendiri itu 185.000. Untuk 185.000 menurutku ya murah, termurah malah untuk angkatan pagi via selatan. Karena kayak misalnya Sinar Jaya itu sebenarnya harga tiketnya lebih murah kayaknya sih, atau 190 ya, kurang tahu juga. Tapi Sinar Jaya yang harga 170 itu lewatnya Temanggung teman-teman. Jadi nggak lewat selatan kayak ini, nanti rutenya itu lewat Purworejo, lalu ke Bumen, lalu nanti ke arah Bumi Ayu, Songgom, baru nanti ke utara. Begitu teman-teman. Ini adalah tiket saya teman-teman, yaitu bus Sumber Alam dari Pol Sumber Alam Jogja menuju ke Pondok Pinang dengan nomor kursi 3 tanggal 21 Januari dan harganya 185.000. Saya belinya dari aplikasi Sumber Alam ya. Jadi emang dari aplikasi Sumber Alam, bukan dari Traveloka ataupun Redbus. Terus kita juga 185.000 sudah mendapatkan voucher makan ya. Jadi emang untuk 185.000 menurutku ini worth it sih. Dan apakah bus ini memiliki toilet? Jawabannya iya teman-teman. Bus ini memiliki toilet di tengah busnya. Tapi perlu diperhatikan itu toiletnya hanya digunakan untuk kencing saja dan hanya ketika bus berjalan saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bus tidak berjalan jangan dipakai gitu, nanti langsung turun dia ke bawah. Dan tidak diperbolehkan untuk buang air besar karena bus ini tanpa penampungan kotoran, sehingga nanti langsung ke jalan juga teman-teman. Jadi untuk tadi begitu saya masuk bus itu tuh saya kaget karena ternyata kok tidak ada kamar mandi. Saya nengok belakang kan, adanya kandang macan aja, ternyata kamar mandinya itu ada di tengah busnya teman-teman. Saya lupa kalau misalnya Sumber Alam itu banyak busnya yang menggunakan kamar mandi di tengah bus seperti ini begitu. Ada beberapa hal yang saya suka ketika kita naik bus, atau saya naik bus via lintas selatan di pagi hari teman-teman, karena masih banyak banget pohon dan juga pemandangannya tuh indah-indah teman-teman. Jadi nggak bosan di perjalanan. Kadang kalau misalnya kita lewat utara, terutama lewat tol Trans Jawa, itu tuh kayak monoton gitu aja, tol aja. Jadi kayak perpaduan antara rumah-rumah warga dan juga lingkungan sekitar, ada gunung, ada pohon kelapa, itu tuh kayak keren banget gitu loh teman-teman. Nah ini sekarang bus lagi akselerasi nih, kayaknya lagi menyusul ya. Jujur nih kenceng, tuh bisa kelihatan kan kenceng kan. Tuh. Tapi menurutku untuk kencengnya itu masih di batas wajar sih. Belum yang kenceng, kalau kenceng ngawur tuh enggak. Ini kencengnya kenceng normal gitu sih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lewat selatan atau lewat lintas selatan lah ya, arah-arah ke Songgom lah istilahnya. Nah, itu tuh banyak yang bisa dilihat. Misalnya ini ada rumah-rumah, terus juga kontur setiap daerah tuh memiliki kontur yang masing-masing gitu loh. Kalau misalnya di Purworejo kalian akan kurang lebih sama kayak Kebumen gitu. Sedangkan nanti kalau misalnya kalian udah masuk ke daerah dekat-dekat Songgom, itu tuh udah beda lagi keadaan alamnya gitu loh. Jadi emang luar biasa banget sih Laut Selatan nih. Oh ya, ngomong-ngomong kita sekarang udah sampai di Wates ya teman-teman. Ini di tikungan Wates ini ikonik banget. Kalau misalnya kalian udah sampai sini berarti kalian udah deket Jogja gitu. Ini
ada saran ya dariku teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat di kursi belakang, terutama di kursi 2120, itu aku rasa kalau misalnya kalian nggak suka legroomnya itu sempit, jangan di 2120 teman-teman. Karena itu ada batas depannya ya, kayak ada cup holder lagi kayak di depan. Tapi kalau misalnya kalian lebih mengorbankan legroom kalian untuk cup holder, ya ini worth sih menurutku. Kalian bisa di 20-21 di bagian ya 21-20. Nah, sedangkan di bagian 22-23, nah itu tuh aman, luas. Dan sekedar info juga nih, kalau misalnya setelah aku lihat-lihat ya, ternyata di legroom sebelah kanan, yang sebelah kanan sini, itu tuh legroomnya lebih luas dibanding sebelah kiri teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian beli tiket, itu bisa dipertimbangkan juga posisi kanan kirinya ya. Intinya sebelah kanan lebih luas legroomnya ketimbang sebelah kiri, begitu. Ini di daerah deket YIA teman-teman. Sekarang udah ada gedung-gedung tinggi ya. Tuh, udah mau ada apartemen juga loh. Entah hotel, entah apartemen. Tapi ini keren sih di dekat YIA. Semoga lingkungannya nggak rusak ya teman-teman, karena adanya pembangunan di sekitar bandara YIA. Ini ada pom bensin juga. Pokoknya sekarang daerah sini udah maju banget ya teman-teman. Nggak maju-maju banget, tapi ya bisa dibilang sangat perkembangannya sangat pesat gitu loh semenjak ada bandara. Karena bandara di sini itu sangat digunakan. Nah itu bandara YIA teman-teman. Itu bandara YIA dan masuknya dari sebelah sana. Nanti kita akan lewat. Itu belok kiri ke arah bandara YIA teman-teman. Mana sih? Nah itu dia. Nah, ya kapan-kapan semoga ada rezeki untuk kita bisa review pesawat juga ya teman-teman. Akhirnya teman-teman, bus yang saya naiki ini tiba di garasi pusat Kutoarjo. Di Kutoarjo ini merupakan garasi pusat ataupun terminus bagi beberapa bus sumber alam. Ya di sini karena garasi pusat, jadi rata-rata yang lewat utara maupun lewat selatan itu nanti pasti melewati atau ujung berhentinya itu di garasi pusat Kutoarjo ini. Nah, untuk kalian yang ada di daerah Kutoarjo, Purworejo, kalau misalnya kalian daerahnya tidak dilewati oleh bus, kalian bisa untuk datang ke garasi pusat agar bisa lebih enak aja sih nunggunya, karena di sini fasilitasnya cukup oke. Seenggaknya ada musola, kamar mandi, dan tempat jajan juga. Bahkan di depan kalau nggak salah ada Alfamart teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, sekarang posisi kita ada di garasi pusat Kutoarjo, pusat sumber alam teman-teman. Dan tadi ada Pak Antoni ya. Pak Antoni itu bos dari sumber alam. Untuk keadaan di sumber alam di pusat ini nampak sepi teman-teman. Cuman ada bus saya saja ini yang standby untuk diberangkatkan kembali.
Untuk di sisi lain tidak ada, hanya ada bus baru ya teman-teman. Lalu di sebelah sini itu ada beberapa bus juga, itu bus-bus legend ya kayaknya. Ya itu kayak nggak salah Dodge apa deh gitu. Ya semoga nanti kapan-kapan bisa mencoba lah ya kalau ada event-event. Bisa dilihat teman-teman di sana cukup sepi ya, dan juga di ruang tunggu cukup sepi. Kenapa cukup sepi? Karena emang rata-rata keberangkatan dari Sumber Alam itu sore hari, dan untuk di pagi hari cuman ada satu bus kalau nggak salah, hanya bus ini saja. Sedangkan untuk sisanya itu sore hari. Aku tadi di Jogja ngeliat ada yang Pondok Ungu sih, karena Pondok Ungu. Tapi kalau nggak salah ya, semua bus Sumber Alam tuh pasti ke Pondok Ungu juga teman-teman. Begitu. Dan ya sepi banget, bisa dilihat lah ya. Bisa dilihat teman-teman, sepinya. Wow. Ya saya yakin tapi di sore hari nanti itu penumpangnya sudah kembali ramai. Karena memang untuk Sumber Alam itu kebanyakan keberangkatan sore. Ada yang keberangkatan jam 2, ada yang jam 4, ada yang jam 6, bahkan yang kalau lewat tol itu jam 7 nggak salah kalau di Jogja ya. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, ini perjalanan kita sudah mau masuk di Kebumen kalau tidak salah. Nah, aku akan mengulas sedikit ya teman-teman ya tentang bus Sumber Alam ini. Jadi kalau untuk bus Sumber Alam itu perjalanan dari Jogja menuju Jakarta itu ada dua. Dalam artian ada dua sesi. Yang pertama sesi pagi atau angkatan pagi, dan kedua itu angkatan sore. Untuk angkatan pagi itu kalau nggak salah kalau dari Jogja ya cuma ada satu bus ini teman-teman. Koreksi kalau misalnya salah. Sedangkan kalau misalnya di angkatan sore itu banyak banget bus Sumber Alam yang keberangkatan sore. Ada yang jam 2 pagi, jam 2 siang. Ada yang jam 4 sore, ada yang jam 5 sore, jam 6 sore, bahkan kalau nggak salah itu ada yang jam 7 juga. Nah, khusus untuk yang jam 7 itu keberangkatan lewat via utara ya. Jadi Sumber Alam itu sekarang sudah ada yang rutenya itu melalui Kartosuro, lalu nanti ke Semarang dan via tol itu ya. Dari Kartosuro itu sudah full tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Begitu teman-teman.
Baik teman-teman, sekarang ini saya sudah sampai di rumah makan Sumber Alam. Sangat sepi ya keadaan di sini karena memang untuk angkatan pagi nampaknya yang baru masuk, entah baru masuk atau memang cuma satu-satunya bus saya. Nah, untuk di sini kita akan melaksanakan servis makan teman-teman. Servis makan menukarkan kupon yang sudah kita dapatkan dan nanti tidak dipungut biaya lagi. Kira-kira lauknya apa aja? Yuk kita coba untuk servis makannya. Nah, oh ya, untuk toiletnya itu berada di sebelah sana ya teman-teman. Toiletnya cukup bersih. Tadi saya sudah ke sana, terus juga ada musola juga. Jadi kalau kalian ingin sholat bisa ke sana juga. Dan kurang lebih seperti ini keadaan di rumah makan Sumber Alam. Tanggal 21 Januari 2023 pukul berapa ini? Kisaran pukul 12 siang. Jadi ini pas banget dengan jam makan siang teman-teman. Begitu. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya kalian begitu masuk ya, nah nanti di sana itu yang tulisan voucher makan soto ayam. Nah itu di belakangnya bakal ada prasmanan. Kalian bisa tukarkan tiket kalian di sana. Lalu kalian bisa memilih menu makanan yang kayak aku tadi. Untuk tempatnya sangat luas teman-teman, dan sangat cukup sih. Dulu ketika malam hari aku juga udah pernah, dan itu cukup-cukup aja gitu. Lalu apabila kalian ingin oleh-oleh atau ingin membeli makanan, bisa juga di toko minimarket ini. Dan di balik toko minimarket ini ada penukaran mie instan. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau makan makanan berat, itu kalian bisa menukarkan dengan pop mie. Dan tidak dipungut biaya lagi teman-teman. Jadi emang pilihannya tuh hanya dua ya, makanan prasmanan atau pop mie yang ada di balik toko oleh-oleh ini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira untuk makan siang kita itu seperti ini ya. Ini cukup lengkap sih. Ada tempe, ada ayam, ada mie, lalu juga ada apa ya? Mana sih tadi? Ada sayur ya. Wow, saya ngambilnya banyak sekali ya, astaga. Dan itu ada teh anget. Dan untuk lauknya tadi itu ada ayam sama tempe goreng. Itu bisa pilih salah satu. Nah sisanya itu bebas katanya. Ada 5 jenis, itu bisa diambil semua 5 jenisnya. Mantap. Untuk servis makannya itu mantap sih karena nggak dibatasin. Tapi untuk rasanya bagaimana? Mari kita coba teman-teman. Oh ya, di sini juga ada asbak. Kalau misalnya kalian ingin ngerokok. Tapi saya nggak ngerokok sih, jadi ya udahlah biarin aja. Gitu teman-teman, untuk pemandangan makannya sih ya standar lah ya, jalan lintas. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah makan ya, dan sukanya saya di lewat jalur selatan itu ya. Mungkin sebelum kita bahas jalur selatannya, saya mau bahas dulu tentang makannya. Untuk makanannya enak, nasinya ambil sendiri ya, jadi bebas. Terus juga ayamnya enak. Tapi untuk mie-nya sih yang rada kurang karena agak keasinan, tapi no problem karena yang lainnya enak. Saya tadi ngambil 5 jenis sayur. Enggak, 3 jenis sayur. Dan itu enak semua, cuman mie-nya aja yang agak kurang. Terus oke. Minumnya es teh hangat. Lalu saya akan membicarakan tentang jalur selatan tadi ya. Saya suka lewat jalur selatan itu kenapa? Karena di sana itu bisa kelihatan teman-teman, di sana itu ada kayak barisan pegunungan gitu ya. Entah itu pegunungan atau perbukitan. Tapi kalau misalnya kalian lewat jalur utara tuh cenderung landai-landai aja gitu. Apalagi kalau misalnya kalian lewat tol ya, itu semakin landai aja. Tapi kalau misalnya kalian lewat selatan, itu pemandangannya banyak. Dan juga apalagi kalau berangkat pagi dari Jogja, itu di daerah-daerah selatan tuh banyak pemandangan-pemandangan kayak gini. Jadi sangat memanjakan mata kalau misalnya kalian suka dengan pemandangan pegunungan atau perbukitan. Dan kalau misalnya di utara itu dia cenderung ya ngeliat tol. Terus juga nggak ada salip-salipnya, maksudnya kayak busnya itu ya udah jalan aja di tol, nggak ada aksi-aksinya. Tapi kalau di selatan ini banyak hal yang bisa kita lihat juga. Kalau misalnya kalian kangen dengan suasana tanpa tol ya lewat selatan. Tapi nanti juga bakalan masuk tol sih dari Brebes kalau nggak salah, atau dari Tegal ya, lupa. Nanti coba kita lihat aja. Begitu teman-teman.
Nah, kalau kalian inget teman-teman, di situ kalau kalian udah pernah nonton Bersumber Alamku sebelumnya, di sini nih dulu kemarin itu ada efisiensi. Jadi kalau misalnya efisiensi ingin istirahat kayaknya ya, atau efisiensi sedang tidak beroperasi, mereka menaruh busnya di situ kayaknya untuk sementara. Oh iya benar, itu di pintunya tulisannya efisiensi. Gitu teman-teman. Jadi kayak kemarin itu kita bisa melihat bus efisiensi di sini, tapi malam sih biasanya. Pas itu jam-jam berapa ya? Kayak jam-jam 12 nggak salah, jam 11 malam ada bus efisiensi, tapi sekarang lagi nggak ada. Dan sekarang hanya ada Sumber Alam saya saja. Ya beginilah teman-teman, emang untuk bus Sumber Alam ini biasanya berangkatnya sore ya. Jadi memang untuk berangkatan pagi itu sangat sedikit, dan ya akhirnya sampai sini juga cuma sendiri. Begitu. lebih 45 menit akhirnya bus saya lewat di Sungai Songgom teman-teman. Nah ini mungkin pertama kalinya juga ya aku akhirnya bisa lewat Sungai Songgom dalam keadaan terang atau di siang hari. Jadi masih bisa lihat Sungai Songgomnya. Karena biasanya aku tuh lewat di Sungai Songgom ini itu tengah malam, kayak jam-jam 11, jam 12, kadang juga jam 1. Karena kalau misalnya kalian itu keberangkatan sore atau siang, nanti sampai di Sungai Songgom ini udah gelap teman-teman. Tapi karena hari ini aku keberangkatan pagi, akhirnya aku bisa melihat keindahan Sungai Songgom dan beberapa barisan perbukitan yang ada di belakangnya. Begitu teman-teman.
setelah lebih kurang 8 jam kita menyusuri jalur selatan hingga Sungai Songgom, akhirnya bus saya ini masuk di gerbang tol Pejagan, teman-teman. Dan setelah ini bus akan full menggunakan tol Trans Jawa untuk sampai di Jakarta. Tepatnya nanti akan keluar di Bekasi Barat. Setelah itu nanti akan ke Pondok Ungu terlebih dahulu, karena memang untuk pool bus sumber alam yang ada di Jakarta itu pusatnya ada di Pondok Ungu kalau nggak salah. Setelah itu nanti baru diberangkatkan menuju ke agen-agen atau titik pemberhentian, titik penurunan lainnya. Begitu teman-teman. Oh ya, sekedar info juga nih, untuk bus ini itu nanti ujungnya ada di Poris, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada rumah di Tangerang, ya turunnya di Poris aja. Kalau nggak di Kalideres. Tapi aku juga kurang paham sih, apakah bus ini akan turun atau berhenti juga di Kalideres atau tidak. Begitu teman-teman. Halo teman-teman, akhirnya bus saya sudah tiba di rest area kilometer 71 tol Jakarta Cikampek. Nah, saya juga baru tahu ya kalau misalnya ternyata sumber alam, entah karena sumber alam keberangkatan pagi, dia berhenti di rest area kilometer 71 ini. Entah apakah memang normalnya di kilometer 71 ini berhenti atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Tapi tadi istirahatnya berarti 2 kali ya, di rumah makan sumber alam dan di kilometer 71 ini. Untuk ada Harapan Jaya teman-teman, RN 285. Itu bus baru itu kayaknya. Ya kita kembali lagi ke topiknya. Untuk di keadaan di rest area ini cukup sepi teman-teman. Untuk bus-bus kayaknya cuma ada sumber alam doang. Dan ini dia penampakan sumber alam kita, yaitu menggunakan bodi Laksana SR1 ya. Ini kayaknya seri pertama ini dari Laksana yang SR. Kira-kira begitu teman-teman. Untuk keadaan terkini di kilometer 71 rest area terbalik, rest area kilometer 71.
Baik teman-teman, akhirnya perjalanan saya sudah tiba di mana ya? Oh iya, di Pool Pondok Ungu. Saya tidak jadi turun di Pondok Pinang karena ternyata ada urusan mendadak. Dan akhirnya saya turun di Pondok Ungu teman-teman. Ya, terima kasih banyak banget untuk seluruh kru yang bertugas dan semoga perjalanannya lancar hingga tujuan. Sekarang ini jam menunjukkan pukul setengah 7 malam teman-teman. Dan tadi keberangkatan pukul 6 ya dari Jogja, berarti kurang lebih 12 jam setengah dari Pool Sumber Alam Jogja menuju ke terminal, menuju ke Pool Sumber Alam Pondok Ungu. Dan untuk waktu tempuh berarti 12 jam setengah melalui jalur selatan teman-teman, melalui Kutoarjo, lalu melalui Kebumen dan Bumi Ayu hingga menuju utara lagi, dan akhirnya setiba di Pondok Ungu. Overall busnya oke, dalam artian tidak greduk-greduk gitu ya, jadi cukup senyap, tapi emang ada bunyi kriat-kriat sedikit sih. Jujur kriat-kriatnya hanya ketika kalian duduk di belakang saja, ketika kalian duduk di depan itu nggak ada suara. Yang ada hanya suara tipnya ya. Menurut saya penyetelan tipnya itu cukup keras. Mungkin kalau misalnya kalian tidak terlalu suka bunyi keras, bisa kalian sampaikan kepada kru untuk dikecilkan untuk suara tipnya, tip atau suara audionya ya teman-teman, begitu. Oke, terima kasih banyak banget untuk kru yang bertugas. Sekali lagi saya ucapkan, dan